Baik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman database pada Android, di mana yang akan kita gunakan adalah SQLite. Nah, awalnya sebelum kita lanjut dengan pemrograman database-nya, kita buat dulu sebuah kelas. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah project ya, Android project. Saya namakan DB contoh. Kemudian saya selain aktivitinya, kelas untuk activity, saya sudah menyiapkan menambahkan sebuah kelas. Tadi saya buat new class, kemudian saya beri nama dbhelper saya.java. Oke, jadi ini adalah lembar kerja saya. Di sini kita akan membuat sebuah kelas yang berfungsi untuk meng-create nanti database. Kita akan menggunakan sebuah kelas yaitu SQLite Open Helper. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita mulai saja. Saya awali dengan mendeklarasikan variabel, di mana variabel-variabel ini nanti isinya adalah data yang tidak bisa diubah, kemudian bersifat public, akan bisa diakses dari manapun, kemudian static, final. Oke, string. Saya mulai dari deklarasi variabel untuk nama kolom. Saya buat dengan huruf kapital saja, kolom 1. Isinya adalah ID nanti. Oke, kemudian saya copy saja, ceritanya saya akan membuat 3 buah kolom nanti di tabel saya. Seperti ini. Tiga-tiganya bersifat public, kemudian static dan final. Ini statiknya artinya nilainya tidak berubah, statis dia, kemudian final benar-benar menegaskan bahwa isinya nanti tidak diubah. Di sini saya beri nama kolom kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga saya sebut dengan umur saja. Oke, kemudian berikutnya kita deklarasikan variabel yang akan mendefinisikan nama database kita. Oke, di sini saya buat bersifat private agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Static, kemudian final, kemudian nama database. Oh, sebaiknya saya gunakan huruf kapital. Oke, namanya DB mahasiswa. Kemudian sama, saya kopikan juga. Di sini saya definisikan nama tabelnya. Saya beri nama TBMHS. Kemudian berikutnya adalah selain kita definisi database sudah, kemudian saya rencananya hanya menggunakan satu tabel saja sudah selesai. Berikutnya adalah kita perlu membuat variabel untuk versi database-nya agar lebih gampang nanti mengakses. Nanti versi database ini adalah bertipe integer, jadi di sini bukan string lagi, tapi integer. Oke, jadi kita sudah siap di sini. Kemudian kita akan menyatukan semua apa yang sudah kita buat tadi, variabel-variabel yang sudah siap tadi. Sekarang kita buat sebuah kelas yang adalah turunan dari kelas SQLite Open Helper seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oke.
Eh, saya buat kelasnya bersifat private, kemudian static. Kelas saya sebut namanya DB helper saja. Kalau tadi nama kelas eh, di atas namanya DB helper saya, ini untuk memudahkan saja, untuk membedakan antara yang induknya dengan kelas yang akan kita buat di sini, yang merupakan ekstensi atau turunan dengan kata kunci extend dari SQL Lite Open Helper. Oke, berikan kurung kurel buka sebagai pembuka dari kelas. Oke, kemudian di sini karena saya belum mengimport tadi, untuk lebih gampangnya tinggal diklik saja. Oke, SQL Open Helper sudah diimport. Oke, kemudian di DB Helper di sini diperlukan kelas konstruktor. Jadi saya akan buatkan konstruktornya, diklik saja. Nah, di sini konstruktornya memerlukan beberapa parameter seperti yang sudah disediakan di sini, dan kita hanya akan menggunakan satu saja karena saya hapus ini. Kita tidak memerlukan untuk saat ini, hanya kita perlukan konteks saja nanti untuk parameter yang akan meneruskan argumen yang diberikan sehingga database-nya bisa di-create nanti. Oke, di sini di dalam konstruktor ini terdapat super yang akan memanggil kelas induknya. Kemudian dilihat di sini terdapat beberapa parameter, yaitu 4 parameter. Yang pertama adalah konteks, kemudian name, factory, sama version. Untuk konteks sendiri saya biarkan seperti itu. Kemudian untuk name-nya saya berikan nama, dan name ini adalah nama database-nya yang diminta. Kemudian di atas kita sudah buat nama database pada variabel nama database, jadi saya hanya langsung tuliskan saja. Oke, kemudian factory di sini saya berikan null. Kemudian untuk versionnya di atas sudah terdapat variabel yang menghold atau memegang data dari versi database yang kita gunakan. Jadi saya tinggal menuliskan nama variabelnya saja. Versi yang kita gunakan adalah versi 1. Oke, demikian. Kemudian di sini terdapat beberapa metode yang belum kita implementasikan. Jadi tinggal silakan diklik add an implemented method. Metodenya sudah di-generate secara otomatis di sini. Terdapat 2 yang harus kita implementasikan, yaitu onCreate dan onUpgrade. OnCreate di sini fungsinya untuk meng-create database, tergantung nama database-nya apa, kemudian kolomnya namanya apa, kemudian tipenya apa saja. Kita deklarasikan di sini untuk meng-create database dan tabelnya. Oke, kemudian onUpgrade di sini fungsinya untuk mengupgrade atau apabila tabelnya sudah jadi, sudah ditemukan tabel dengan nama yang sama, maka tabel tersebut akan di drop dulu, dihilangkan, setelah itu dibuat yang baru. Seperti itu kita definisikan isi dari masing-masing metode di sini. Oke, kita punya sebuah parameter namanya DB. DB punya sebuah metode yang bisa dipanggil, yaitu exec SQL. Exec SQL-nya memerlukan sebuah string di sini. Oke, execute SQL-nya. Kemudian di dalamnya kita berikan perintah SQL. Kita akan buat tabelnya dengan cara mengetikkan perintah SQL. Saya buat menggunakan huruf kapital saja. Oke, ini adalah perintah SQL.
Kemudian kita memerlukan nama tabelnya sekarang. Nama tabelnya berikan spasi di sini untuk memisahkan antara kata tabel dengan nama tabelnya nanti, dan nama tabel kita dapatkan dari variabel nama tabel di atas. Oke, di sini ya. Setelah tanda plus diberikan spasi, kemudian kita definisikan nama variabelnya. Kita tuliskan nama variabelnya, nama tabel. Oke, kemudian plus lagi untuk menghubungkannya dengan string. Selanjutnya adalah string kurung buka. Oke, setelah itu di plus lagi kita definisikan nama fieldnya atau kolomnya. Di atas saya punya variabel 3, yaitu kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kita definisikan yang pertama adalah kolom 1, kemudian kita sambung dengan string, atau saya berikan space dulu di sini. Oke, kita sambung dengan string tipe datanya. Kita akan gunakan tipe data integer untuk ID kolom 1. Kemudian kita definisikan ID sebagai primary key. Kemudian kita buat auto increment. Oke, itu untuk field pertama. Jangan lupa berikan spasi di sini biar nggak nempel nanti. Oke, kemudian berikan tanda koma dan spasi. Sekarang kita tambah lagi. Saya berikan di bawah saja. Oke, kita tambah lagi dengan kolom kedua. Kemudian ditambah dengan string. Jangan lupa berikan spasi. Stringnya itu sekarang kolom 2 adalah field dengan judul nama. Jadi kita memerlukan teks. Kemudian berikan ekspresi not null, kemudian koma untuk mendefinisikan field berikutnya. Setelah itu saya plus lagi, dan kita definisikan kolom berikutnya, yaitu kolom 3 plus ditambah dengan sama not null. Oke, kita akhiri dengan setelah not null, kita akhiri dengan kurung tutup dan tanda titik koma untuk menyelesaikan perintah SQL-nya. Oke, ini untuk menyelesaikan isi dari exec SQL-nya. Ya, cukup sekian yang kita berikan perintahnya di onCreate. Jadi tabel akan dibuat di sini ketika onCreate dijalankan. Berikutnya adalah onUpgrade. Di onUpgrade ini kita akan mendefinisikan fungsi untuk memastikan bahwa tabel hanya ada satu, atau tabel hanya ada sesuai dengan yang kita definisikan. Apabila sudah ada tabel dengan nama yang sama, maka tabel yang sama tersebut dihapus dulu atau di drop dulu. Setelah itu baru di create yang baru. Oke, kita gunakan di sini di parameternya sudah ada DB, jadi DB kita bisa gunakan. Kita gunakan exec SQL juga. Perintah untuk mendelete apabila sudah ada tabel dengan nama yang sama, kita bisa gunakan drop tabel if exist. Oke, kemudian ditambah dengan nama tabelnya. Di atas tadi saya beri nama tabel. Tabel. Oke, itu koma. Apabila sudah di drop atau dihapus, maka kita panggil fungsi onCreate dan kita pas DB-nya. Oke, setelah kita definisikan semua, sekarang saatnya kita membuat beberapa variabel tambahan dari kelas-kelas yang sudah, bukan variabel ya, objek dari kelas-kelas yang sudah kita definisikan. Yang pertama adalah dari kelas DBHelper. Tentu saja kita akan memerlukan instan nanti dari kelas ini.
Jadi kita siapkan dulu private dari DB helper tadi, kemudian saya beri nama DB help. Tambah lama tambah pendek namanya. Oke, untuk menyederhanakan namanya DB help. Berikutnya adalah kita memerlukan konteks, karena konteks ini nanti akan membawa informasi agar database-nya bisa di-create. Saya sebut dengan konteks, atau saya beri nama konteks saya. Berikutnya adalah kita akan memerlukan instan dari kelas SQLite database. Kemudian saya beri nama DB saja. Setelah itu untuk kelas DB helper saya buatkan sebuah konstruktor. Oke, konstruktornya namanya tadi adalah DB helper saya. Dan yang dipas di sini adalah konteks. Saya sebut parameternya dengan C. Kemudian apa yang sudah diberikan, nanti saya akan inisialisasi nilai dari konteks saya di atas dengan nilai yang diberikan di C. Kemudian saya deklarasikan sebuah metode open dari kelas helper saya, DB helper saya. Di sini kita buat DB help, kita alokasikan memori, kemudian C-nya kita berikan konteks saya. Untuk database SQLite database-nya yang sudah saya buat instannya dengan nama DB, saya berikan data dengan cara saya pilih yang writable database. Kemudian terjadi kesalahan, harusnya DB helper saja. Kemudian di metode open ini diperlukan return statement. Kita return saja this. Untuk open selesai. Kemudian berikutnya kita buat metode untuk mengclose dengan tipe void. Isinya DB help close. Demikian isi dari file kelas DB helper saya .java yang sudah selesai. Kita simpan dulu.
saya jelaskan sedikit. Jadi di sini saya jelaskan ulang. Di sini saya buat sebuah kelas namanya DB Helper saya. Di kelas ini nanti terdapat berbagai metode, terdapat juga sebuah kelas yaitu kelas DB Helper yang merupakan turunan dari kelas SQLite Open Helper. Oke, di dalamnya terdapat perintah atau metode onCreate, kemudian on dan onUpgrade yang berfungsi untuk mengcreate database. Kemudian setelah itu terdapat fungsi open di kelas helper saya, termasuk juga konstruktornya ya, dan satu lagi adalah close. Jadi fungsi utama dari kelas ini adalah untuk meng-create database, kemudian mengopen dan meng-close database-nya. In general seperti itu.